Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah metode perancangan program. Hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Di sini membahas masih tentang program berorientasi objek. Nah, di sini adalah perancangan berorientasi objek untuk multi-class. Multi-class berarti kelasnya terdiri lebih dari satu. Oke. Kemudian yang akan dibahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua hubungan antara kelasnya, kemudian ada inheritance, kemudian ada juga polymorphism. Untuk pendahuluannya di sini membahas tentang keunggulan utama dari bahasa pemrograman berorientasi objek. Keunggulannya yang pertama itu adalah kemampuan dalam membangun program yang besar. Setelah itu, dalam merancang program, menggunakan beberapa kelas perlu mempertimbangkan hubungan antar kelasnya itu seperti apa. Jadi pada saat kalian merancang sebuah aplikasi yang berorientasi objek, itu kita bisa membangun sebuah program yang cukup luas atau cukup besar. Kemudian difikirkan juga bagaimana cara untuk menggunakan beberapa kelas dan relasinya itu seperti apa atau hubungannya itu seperti apa. Oke, kemudian ada yang disebut dengan notasi. Pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek ini menjadi metodologi yang stabil. Nah, notasi yang digunakan untuk perancangan berorientasi objek itu adalah UML atau Unified the Modeling Language. Oke, dari Rambaud, Bush, dan Jacobson gitu. Jadi untuk menggambarkan sebuah program berorientasi objek itu bisa menggunakan UML gitu, Unified Modeling Language. Nah, kemudian untuk hubungan antar kelasnya, ini yang paling sederhana itu hubungan antara dari dua kelas. Jadi ada hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Biasanya kelasnya itu independen satu sama lain. Sebuah kelas dapat menggunakan layanan yang lain disebut dengan asosiasi. Jadi, jika sebuah kelas saling berhubungan, kemudian dapat digunakan, maka hubungannya adalah asosiasi. Nah, sebuah kelas mungkin dibuat oleh kelas lain atau mengandung kelas di dalamnya. Jadi, ada kelas di dalam kelas. Nah, biasanya kelas yang ada di dalam itu dibuat untuk bagian dari dirinya sendiri. Nah, hubungannya kolektif dapat berupa agregasi atau komposisi. Jadi, yang pertama ada yang namanya asosiasi, yang kedua ada yang namanya agregasi atau komposisi, dan yang ketiga itu memungkinkan bahwa sebuah kelas itu bisa mewarisi seluruh atribut yang dia punya eh, dari kelas induknya, memiliki nama yang unik dan atribut dan operasi yang berbeda dengan kelas induk. Nah, biasanya bentuk hubungannya itu bersifat polymorphism biasanya. Seperti itu. Itu adalah hubungan antar kelas. Oke, kemudian yang pertama, asosiasi. Nah, untuk asosiasi ini menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Asosiasi juga memungkinkan sesuatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Contohnya di sini ada dua jenis asosiasi. Yang pertama, asosiasi dua arah, tanda panahnya bolak-balik atau tidak menggunakan tanda panah sama sekali. Ada juga asosiasi yang satu arah. Jadi hubungannya hanya dari satu kelas dengan kelas yang lainnya. Tidak bolak-balik hubungannya, seperti itu. Jadi ada yang dua arah, ada yang pasif atau satu arah. Oke, kemudian contohnya di sini adalah ada sebuah kelas namanya mobil dan ada sebuah kelas namanya garasi. Di mana kelas mobil dan kelas garasi itu sifatnya adalah independen. Tetapi kedua kelas ini bisa saling berhubungan. Hubungannya adalah kelas mobil itu bisa melakukan parkir di dalam kelas garasi misalnya. Contoh sederhananya seperti itu. Atau mobil bisa menggunakan garasi. Nah, hal seperti ini disebut dengan asosiasi. Jadi ada dua kelas yang sifatnya independen atau bisa berdiri sendiri, kemudian mereka saling berhubungan. Oke, kemudian pada asosiasi terdapat yang namanya multiplisitas. Jadi multiplisitas ini adalah jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain. Gitu. Hubungannya apa? Apakah satu ke banyak, ataukah satu ke kosong, atau kosong ke satu? Jadi kalau simbol bintang itu dibacanya more atau banyak gitu atau satu ke banyak, banyak ke banyak dan sebagainya. Contoh sederhana misalnya seorang karyawan bekerja pada satu dan hanya satu departemen.
Itu contohnya adalah satu or blank atau kosong. Kemudian untuk zero ke satu, seorang karyawan memiliki satu suami atau istri atau tidak punya suami atau istri. Gitu. Kondisinya adalah bisa punya, bisa tidak. Bisa satu, bisa kosong gitu. Kemudian zero to more, customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali misalnya. Jadi si customer itu bisa melakukan pembayaran, bisa juga tidak dan seterusnya. Nah, kemudian contoh satu ke banyak, misalnya ada satu universitas bisa memiliki banyak fakultas. Gitu. Oke, kemudian specific range di sini misalnya ada satu kelas yang memiliki banyak jadwal misalnya atau ada banyak kelas yang memiliki banyak jadwal seperti itu. Oke, di sini contoh yang kelasnya. Di sini ada kelas mata kuliah, kelas dosen, dan kelas mahasiswa. Di mana kelas mata kuliah ini, satu mata kuliah itu biasanya yang mengajar adalah satu dosen. Kemudian satu mahasiswa biasanya mengambil satu mata kuliah gitu berdasarkan jurusannya. Jadi dia tidak mungkin mengambil mata kuliah yang sama di jurusannya dia, misalnya seperti itu. Oke, contoh association di sini adalah misalnya ada public class namanya A. Di dalam public class A ini isinya adalah public B. Gitu. Kemudian di sini ada public B di mana isi dari kelas B ini adalah public si B. Jadi dia si kelas A ini akan bisa mengambil data dari kelas yang ada di B. Gitu, atribut-atribut yang ada di B. Ini adalah contohnya hubungan antara kelas A dengan kelas B di mana atribut yang ada di B itu bisa digunakan di kelas A. Kemudian yang kedua ada yang namanya agregasi, di mana agregasi ini adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas yang lain, namun sifatnya tidak wajib, jadi nggak perlu ada. Contohnya, setiap buku itu memiliki daftar pustaka, tapi tidak selalu setiap buku ada daftar pustakanya gitu. Tapi sebaiknya ada. Jadi agregasi. Sedangkan si daftar pustaka ini biasanya ada di dalam buku atau ada di dalam laporan. Contohnya seperti itu. Simbolnya sebelum tanda panah atau garis itu ada seperti jajak genjang. Ini adalah simbol dari agregasi. Hubungannya bisa satu ke banyak atau satu ke nol dan seterusnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan komposisi. Komposisi adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas yang lain. Contohnya, setiap buku itu wajib memiliki isi. Harus ada nomor halamannya, isi bukunya apa, itu harus ada. Jadi dia tidak bisa dikatakan buku kalau tidak ada isi dari buku tersebut. Nah, itu adalah komposisi, jadi wajib ada. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan generalisasi. Kalau generalisasi biasanya diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Contoh, di sini ada kelas payment. Kelas payment itu punya turunan, dia bisa dipecah lagi. Pembayarannya mau secara apa? Bisa secara kredit, bisa secara cash, atau secara cek. Menggunakan cek misalnya seperti itu. Nah, ini adalah pewarisan. Jadi satu kelas bisa dibagi ke beberapa kelas lagi di mana kelas pewarisannya itu juga memiliki atribut-atribut yang mendukung kelas tersebut dibuat. Oke, contoh generalisasi lain, contohnya di sini ada public class person. Jadi kita punya kelas namanya person. Person itu orang, di mana si public class person ini bisa diakses oleh kelas employee. Employee itu pegawai. Jadi si kelas employee ini bisa mengekstend si personnya gitu. Si atribut-atribut yang ada di person itu bisa diakses oleh si employee, misalnya seperti itu. Selanjutnya, ada yang disebut dengan polymorphism. Nah, kalau polymorphism ini adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Gitu. Contohnya, diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Kita biasanya punya suara untuk binatang misalnya, contoh kelas suara. Nah, kelas suara itu bisa memiliki isi yang berbeda, tergantung binatang apa yang ingin ditiru. Misal, ada kelas suara anjing, ada kelas suara kucing, dan ada kelas suara kuda. Nah, masing-masing isi dari kelas tersebut itu berbeda. Nah, itu disebut dengan polymorphism. Padahal namanya sama-sama suara, misalnya seperti itu. Oke, di sini contoh listingnya. Misalnya ada kelas namanya animal, di mana kelas animal itu memiliki public void namanya animal sound, atau suara dari si binatang tersebut. Maka dia akan mencetak tulisan binatang yang bersuara.
Kita punya kelas juga, kelas anjing, di mana kelas anjing ini adalah animal atau binatang. Sedangkan suara anjing itu adalah, ini contohnya ya, suara anjing itu bark bark kalau di sini. Gitu. Sama kucing juga dia mengextend kelas animal karena kucing adalah bagian dari si binatang. Sedangkan suara kucing itu berbeda dengan anjing dan seterusnya. Oke, kemudian kita bisa membuat sebuah kelas namanya test animal sound untuk menjalankan si suara binatang tersebut. Di mana kalau animalnya A, maka dia new animal, gitu. Dia membuat kelas baru, ini pemanggilan yang baru. Dan animal B itu adalah anjing misalnya. Kemudian animal sound-nya itu nanti akan menjalankan mana yang harus dia tampilkan. Binatang bersuara, the dog says, bark bark, misalnya contohnya seperti itu. Oke, kemudian polymorphism ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan overloading, ada yang disebut dengan overriding. Kalau overloading, sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas memiliki dua atau lebih metode yang namanya sama. Jadi bisa lebih dari satu nih nama metodenya. Sedangkan kalau overriding, itu metode yang parent class yang ditulis kembali oleh subclass. Aturan dari metode overriding pada Java ya ini adalah seperti berikut gitu. Jadi kalau misalnya overloading itu yang pertama jumlah parameternya, tipe data dari parameter, urutan dari tipe data parameternya itu apa. Jadi nama parameternya boleh sama nih nama metodenya, tapi isinya jumlah parameter, tipe dari parameter sama urutannya itu kalau bisa dibedakan. Kemudian metode overloading juga dikenal dengan sebutan static polymorphism. Nah, ini contoh dari overloadingnya. Bisa kamu cek lihat di sini. Kemudian, jadi kalau penggunaan PHP itu tidak mendukung si overloadingnya. Kemudian selanjutnya overriding. Kalau overriding ini adalah parameter yang termasuk pada metode overriding di subclass harus dengan parameter yang terdapat pada parent class. Aturan hak akses metode overriding di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada parent class. Jadi kelas yang utama itu harus memiliki syarat yang lebih paten dibandingkan dengan anaknya atau induknya gitu. Jadi kelas turunannya istilahnya seperti itu. Menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya untuk memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsional yang mirip. Itu overloading. Contohnya di sini, di mana kita punya kelas calculation atau menghitung, menghitung di mana sum itu menjumlahkan tipe datanya adalah integer, variabelnya A, kemudian ada variabel B, tipe datanya pun sama integer. Kita akan mencetak di mana A ditambah B, nilai A ditambah B. Kemudian kita juga membuat void yang sama, namanya sum atau menjumlahkan. Yang dijumlahkan adalah variabel A, B, C dengan tipe data tiga-tiganya integer. Itu oke. Kemudian setelah itu kita akan membuat public static void main-nya. Di mana calculation itu kita rubah namanya menjadi cal, kemudian sama dengan new calculation. Jadi si cal ini adalah new dari kelas calculation. Perhatikan nama kelasnya itu sama, sum dan sum. Sorry, namanya cal, tapi perhitungannya sum. Yang membedakan hanya jumlahnya aja, jumlah variabel yang dijumlahkan. Ini contoh dari overloading. Ini juga sama, contoh dari overloading. Objek baru dari bentuk kelas contoh overloading yang sudah ada. Nah, ini contoh yang sudah ada ya. Misalnya namanya jumlah, tapi isi yang dihitung di dalam jumlahnya itu berbeda, tergantung dengan data yang kita masukkan ada berapa. Sedangkan nama void-nya itu sama-sama jumlah. Kemudian overriding, di mana extend sama dengan turunan. Misalnya, kita punya kelas binatang. Kemudian kita buat kelas binatangnya itu adalah mamalia. Mamalia itu bisa bergerak, misalnya bernapas dengan paru-paru dan sebagainya. Kemudian di sini si kelas binatang itu memiliki perintah untuk bergerak. Oke, kemudian binatang bergerak sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan untuk berkembang biak, binatang berkembang biak sesuai dengan kemampuannya. Itu. Jadi untuk binatang mamalia itu bergerak sebagian besar dengan kakinya, kemudian sebagian besar juga dapat berlari. Tidak semua, tapi sebagian besar mamalia itu bergerak dengan kakinya dan berlari. Itu. Kemudian ini penggunaan overriding, contohnya
Ada binatang B, ada mamalia M, kemudian binatang BM itu adalah nama barunya. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi pemanggilannya itu untuk nama kelas-kelasnya itu berbeda. B, M, BM, dan BM. Oke, di sini operate objek di mana objek tersebut memiliki sifat dari parent. Kemudian child objeknya itu adalah mamalia, sedangkan parent objeknya itu adalah binatang. Oke, selanjutnya overriding di mana subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass. Tujuannya adalah subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Contohnya tadi kita bahas tentang binatang. Binatang apa yang akan dibahas? Misalnya binatang mamalia, nah itu kan lebih spesifik lagi. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian di sini overriding di Python. Jadi ketika kalian kemarin belajar Python, ada juga penggunaan overridingnya, di mana kelas kendaraan itu bisa berjalan. Nah, mobil itu adalah kendaraan juga berjalan sesuai dengan fungsinya. Dia berjalan dengan cepat misalnya. Kemudian ada juga sedan, di mana sedan ini adalah bagian dari mobil. Gitu. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan overriding. Oke, itu aja penjelasan terkait dengan perancangan berorientasi objek dengan multi-kelas. Jadi kita harus tahu hubungannya apa dari satu kelas dengan kelas yang lain. Apakah asosiasi, apakah aggregation, apakah komposisi, dan seterusnya. Jadi kalau asosiasi itu biasanya dua kelas yang memang posisinya berbeda atau sama-sama independen, tapi bisa saling terhubung. Kalau untuk agregasi dan komposisi, biasanya itu hubungan antar kelas yang menjadi turunannya atau bersifat lebih spesifik lagi. Oke, itu saja untuk penjelasan di pertemuan 13 ini. Jika memang ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan via WA Group atau forum diskusi. Saya cukupkan untuk penjelasan materi pertemuan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.